Saran agar telatnya nggak dimarahin, apa ininya, alasannya? Kalau aku biasanya ada dua. Biasanya. Waktu SMA. Oke. Itu pasti kayak, aduh Pak, maaf tiba-tiba ada apa ya, acara keluarga gitu-gitu. Jadi kayak pagi banget acara kayak keluarga. acara keluarga yang gak sengaja tiba-tiba, iya mama gini. Misalnya mama harus ke pasar tapi gini. Jadi kayak ngasih cerita yang panjang, complicated, gak jelas. Jadi dia juga udah kayak ya. Keren, tertata juga. Gemini juga ya? Bukan. Oh bukan. Kok pinter juga bohongnya, kok kayak saya gitu. Bukan. Apa sih ngomong-ngomong ininya? Aku Cancer. Oh Cancer, mantap. Ya udahlah kita ngomong, pokoknya kamu hati-hati ya teman Mara ya. Sekarang kita mau ngobrolin sama Rahmania Astri ini dulu. Her latest single Love Me Like You sudah ada di playlist kita. Jadi kalau mau request Bang Bolpis ke 0811-244-1067 atau DM aja IG kita di @marafmbdg. Sayang kalau cuma ngulik Teh Astri, kalau cuma Love Me Like You doang. Kalau kita lihat diskografi dari Spotify-nya, single pertamanya 2017. Tadi udah ngobrol pas off air, ternyata itu beliau pas beliau sedang kelas 1. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA nih ya teman Mara, saya sedang nakal-nakalnya, dia sudah berkarya. Gimana ya pikirannya? Kenapa nggak mau nakal dulu? Tapi sebelum itu kan berarti ada perjalanan musikal nih. Saya pengen nanya nih Teh. Teteh tuh bakat musik tuh menurut Teteh ini dari siapa sih? Karena saya percaya tuh pastilah semua bakat, kamu mau jadi petenis, mau jadi apa, pasti kalau diulik-ulik, oh ada ternyata. Bingung juga sih jawabnya, soalnya mama papa psikolog. Mama papa? Iya. Psikolog? Oke. Dua-duanya pendidikan lah gitu. Sangat akademis? Cuman memang kalau papa dia dulu main teater, jadi masih ada kayak mungkin seninya dari situ. Tapi ternyata dari keluarga mamaku, kepencet, maaf. Nggak apa-apa. Dari keluarga mamaku. Ini ya maksudnya teman Mara ini menjelaskan yang on air ini, clip on-nya maksudnya. Kepencet apa? Iya. Kepencet. Keluarga mama aku dari kakekku berarti, itu dia dan keluarganya dengan kayak 11 bersaudara semuanya suka nyanyi. Suka nyanyi sebagai hobi, emang kayak nyanyi. Oh, tapi nggak ada yang being professional musician? Nggak, kayak acara keluarga bagi vokal gitu. Oh, pecah suara. Vokal. Apa sih? Pagi-pagi pecah suara, benar. Suara. Kita bisa interview siang aja nggak biar dia nyambung? Iya kan, benar-benar. Aduh ya Allah. Udah ngopi belum? Belum. Oh, pantas. Bentar lagi. Pantas. Oh, jadi kalau ditelusurin menurut Rahmania Astri ini dari kakek dari sisi mama. Betul. 11 saudara tuh kalau ngumpul pecah suara tuh. Yoi. Wow. Ini punten, biasanya yang pecah suara ada daerah Sumatera Utara. Ini 100% Sunda. Wah, jarang tuh. Biasanya kan aku juga kaget. Iya, biasanya kan Batak yang gitu langsung ngambil suara 3, suara ini. Oh, ini Sunda semua. Tapi nggak ada yang menjadi profesional musician. Kalau yang di dalam radarku yang aku tahu ya, nggak ada. Oke, Teteh berapa bersaudara? Aku 3. Nah, yang Teteh keberapa? Terakhir. Nah, 2 di atasnya musikal juga nggak? Yang pertama olahraga. Oke. Yang kedua teknik. Oh, jadi ini yang melenceng tuh. Oke. Nah, gimana perkenalan seorang Rahmania Astri sama musik misalnya? Biar mudah memetakannya. Misalnya dengar satu lagu terus jatuh cinta. Wah, ini apa ya namanya? Oh, ini namanya musik. Wah, aku pengen pelajarin ini apa waktu itu? Kayaknya dari mama papa sih. Mereka memang meskipun bukan di musik, tapi mereka suka, apalagi zaman dulu masih vinyl, masih kaset, ngajak aku pergi ke Distara beli CD. Distara. Emang kayak suka aja gitu musik in general. Jadi kita di setiap harinya maupun di mobil atau di rumah pasti selalu ada musik. Musikal lah. Pokoknya selalu ada musik apapun, mau itu musik yang dari luar negeri, musik dari Indonesia, tapi selalu ada musik yang terputar. Jadi aku juga udah kebiasa dengan keberadaan musik itu dan it comes naturally ke aku jadinya. Koncat lagi. Comes naturally ke aku. Dan akhirnya waktu itu kayaknya aku baru mulai discover aku suka nyanyi tuh di rumah, terus kayak gitu. Apa tuh, umur berapa tuh itu? Mungkin TK kali ya, TK atau SD, tapi kayak masih SD kelas 1 mungkin. Oke. Yang kayak emang ternyata seru ya bernyanyi. Ingat nggak lagu apa yang pertama terpapar terus tiba-tiba bisa gitu? Kalau pertama banget nggak ingat yang terpapar ya, tapi aku ingat. Oh, yang fasih, yang langsung fasih nyanyi sampai habis gitu.
Itu juga aku lupa. Oke. Yang aku inget adalah kelas 2 SD tuh aku mulai les piano. Disuruh, diminta atau? Aku minta. Wah, ini Karena jarang. Kakak pertamaku les gitar, kakak keduaku les piano. Aku nggak dilesin apa-apa. Aku iri sebagai anak bungsu. Kenapa sih Asri nggak dilesin? Aku cuma mau gitu kan. Sudah aku les dan aku nyadar aku lebih suka dibanding aku main piano, lebih suka main piano sambil nyanyi. Oke. Jadi aku pengen nyanyi. Jadi kayak aku selalu belajar lagu pianonya yang bisa aku nyanyiin juga biar aku puas gitu. Karena aku maunya nyanyi bukan main piano. Oh, pianonya ini tools doang. Iya, tools jadi doang. bukannya les nyanyi malah les piano tapi sambil nyanyi. Jadi terserah banget. Oke. Pokoknya seenaknya aja lesnya. Aku lesnya sampai nggak bisa ujian karena aku lesnya freelance. Freelance. Jatuhnya nggak pernah baca buku. Bener-bener cuma datang, Pak aku mau belajar lagu ini. Oh, lebih ke minjem piano. Iya, kayak jatuhnya. Pak belajar lagu ini, dia ngajarin chordnya. So, aku cuma ngeliat tangannya, aku ngafalin bentuk tangannya karena aku nggak ngerti. Itu chord apa? Iya, chord apa, sounding gimana, sampai sekarang itu masih nggak ngerti. Masa? Serius, aku harus jadi belajar lagi ini dari bentuk awal. jari. Oh, kalau selang 2, selang 3 ini F gitu Iya, ya. makanya gitu. lebih gampang aku main gitar karena bentuknya tuh pakem, pindah-pindah fret doang kan kalau kunci gantung. Oke. Gitu. Pokoknya kayak gitu. Jadi lagu pertama yang aku kayak bener-bener itu Iya itu. If I Ain't Got You seperti orang-orang lainnya ya. Oke. Langsung yang 6/8 ya. Iya, langsung bisa intronya tuh. Bisa tapi jadinya 4/4. Oh, digampangin. Ten gitu. Itu If I Ain't Got You. Iya. Nah, itu berjalannya waktu gitu. Pastilah punya panggung pertama. Ingat nggak panggung pertamanya Rahmani Asri? Ini yang belum dibayar nih. Yang belum dibayar. Ini sebenarnya dibayar, tapi bukan aku yang dibayar. Jadi yang diundang tuh aku dan Kak Andri Gitara. Dulu tuh aku sering cover sama dia. Kita diundang buat manggung di Telkom University. Swansea, Bojong Song. Rumah aku Bandung Timur. Oh, dekat. Dekat tapi macet banget. Betul, dan titik-titik pada saat itu karena belum tahu manggung tuh kayak gimana sih. Ini tahun berapa nih? Berapa? Ini sebelum aku rilis single. Oke, di bawah 2017 aja ya. 2016, 15 masih ada videonya, geli banget liatnya. Oh, masih ada? Masih ada. Kita kalau mau ngelihat di YouTube-nya masih ada? Nggak ada. Cuma di HP aku doang. Itu aku datang ke sana belum tahu expenses belum paham gitu kayak oh iya ada biaya transportasi ya, oh iya ada biaya konsumsi. Bisa diundang kok gimana caranya? Jadi kok bisa diundang maksud saya? Karena aku udah mulai cover tapi belum established sebagai penyanyi. Iya kayak ini suka nih sama panitianya nih, si gitu. Acara itu. Yuk manggung deh cari. Waktu itu dihubunginnya belum manajer belum gitu DM. Langsung. Oke. Ayo gitu kan. Manggung pertama aku seumur hidup. Ingat banget dibayar 500.000 buat berdua. 2,5 ewang. 2,5 ewang, kepotong biaya transport, kepotong biaya bensin. Oke, benar. Ya cepet lah. Oh jadi 200 200 cepet ewang gitu. Jatuhnya kayak ya udah. 5. Oh formatnya cuma berdua. Iya. Oh karena mungkin mintanya di cover berdua. Jadi berdua. Kali berdua aja sama ini gitu. Nah aja aku tuh inget banget pakai kemeja pink, celana jeans robek-robek, sepatu Converse sama choker. Pada masa itu lagi naik banget choker. Hewan bener-bener. Itu 5 lagu apa aja itu? Aku ingetnya Cintaku, Krisya, terus Treasure, Bruno Mars. 3 laginya tuh aku lupa. Tapi 2 itu yang aku paling inget sampai sekarang kayak igli banget ya Allah. Gitu. How's your first show? Menurutmu apa? Good enough atau fail lah? Wah ini mah fail atau nice sih gitu. Pada masa itu karena aku belum tahu banyak dan yang aku fokuskan bener-bener cuman cinta aku buat musik. Jadi kayaknya baik-baik aja deh buat aku pada masa itu. Itu gestarnya? Iya. Oh jadi cuma kamu doang nih penampilnya? Maksudnya atau mungkin ada yang lain kali ya. Ditaruh terakhir gitu? Nggak inget kalau itu detailnya ya. Oke. Tapi kayak gitu, jadi aku manggung meskipun ya kalau dibilang fals banget. Bagus, nggak juga. Cuman karena aku pure pada saat itu kayak benar-benar emang niat gue pengen nyanyi gitu. Jadi yang nonton pun energinya kita kayak saling mantul gitu loh. Ya, meskipun aku nyanyi merem-merem gitu, nggak lihat orang nggak tahu hilang nggak tahu enggak gitu. Tapi kayak seru gitu. Aku masih ingat rasanya. Oke, ya, saya berarti sangat berkesan karena masih bisa pakai kemeja pink, masih gitu ininya, appearance-nya masih visualnya bahkan masih teringat. Nah, abis itu apa yang terjadi sama Rahmani Asri ini sehingga bisa
2017 dilirik sama radarnya Warner waktu itu. Aku kembali menjalani hari aku dengan cover-cover waktu itu, dan bener-bener rajin banget Kak, yang kayak sehari bisa 3, sehari 3 cover. Ini ke YouTube? Enggak, ke Instagram, tapi semenit-semenit. Waktu itu tahun itu Instagram baru bisa semenit kan? Semenit, belum bisa kayak reels panjang gitu. IGTV sempat ada IGTV. Itu IGTV gue gak ngerti sih. Sorry banget IG, tapi enggak. Intinya itu aku sehari 3 cover, dan bukan cuma 3 cover rekam biasa. Aku pakai mic. Aku proper. masukin DAW yang kayak pakai sound card segala macam. Bagus gitu. Emang suka, dan kayak aku ngerasanya bener-bener gue suka banget nih nyari aransemen baru, nyari chord-chord, ngulik-ngulik. Sama si Kang Andre ini. Enggak, kalau ini aku sendiri. Jadi kalau sama Kang Andri itu cuma di YouTube channel dia. Ini aku di Instagramku. Main gitar sendiri. Berarti Teteh tuh ngulik DAW, ngulik soundcard gitu-gitu. Itu dari mana ininya? Itu nggak baca sih. Aku nonton, aku nggak suka baca. YouTube gitu. Lihat YouTube atau lihat. Nyokokinnya kesini. Misalnya waktu Kang Andri lagi nyolok-nyolok, aku liatin. Nah, aku inget-inget. Terus aku lakuin. Gitu. Aku gitu semuanya kayak gitu belajarnya. Orang main gitar aku liatin. Aku pengen belajar lagu itu gitu. Ke situ. Terus aku hitung fretnya dari ujung. Di fret 5. Di sini. Gitu. Karena bener-bener aku nggak ngerti kalau baca doang. Aku harus lihat. Visual. Terus habis itu sehari 3 kali itu lagi semangat-semangatnya lah ya. Api banget Kak, bener-bener. Wah, semua lagu mau orang tahu atau enggak, kalau gue suka gue nyanyiin. Semuanya, wah. Dan komen-komen itu makin bikin kupu-kupu kan? Kayak, gitu. Kakak bisa bikin lagu-lagu yang aku tahu jadi lebih enak, atau kayak, kakak aku jadi nemuin lagu-lagu enak dari cover-cover kakak. Iya, benar. Itu tuh komentar favorit aku itu. Orang ngomong kalau dia discover new songs yang cocok buat dia, tapi dari page aku. Dan dari aku nyanyiin ya, bukan aku post doang gitu. So kayak, ampun, gue pengen kayak gini terus. Aku mikir gitu. Jadi nggak kepikir tuh, harus punya karya. Bahkan aku awalnya nggak mau. Terus berjalanlah, time flies. Terus abis itu gimana kejadiannya tiba-tiba? Aku diundang buat jadi jatuhnya apa? Pemain. Pokoknya itu ada namanya, kok aku lupa ya. Apa ini teh? Apa dulu? Model video klip. Model video klip salah satu artis Warner pada saat itu namanya Three Souls. Iya. Aku dan ibuku ya jadi model video klip. Aku juga gak ngerti, pokoknya kayak gitu. Ini dihubungin lewat DM? Kalau nggak salah DM atau lewat siapa gitu. Pokoknya diundang kayak gitu. Tapi hanya untuk berminat nggak jadi bintang video klip gitu? Jadilah aku datang ke Jakarta. Aku ingat banget syuting di PIK jam 12 siang. Kakak bayangin. Sejuk tuh? Bukan PIK, Fluid. Lebih parah. Sejuk tuh. Kayak Lembang lah. Ciwidey lah. Sejuk lah pokoknya. Parah. Kita nafas aja ada asapnya. Anginnya tuh kayak swoosh. Gitu. Keren. Terus abis itu kita syuting. Selesai syuting, diajak meeting. Selesai syuting, diajak meeting. Cakep. Terus habis itu udah deh ternyata dijadiin pitching. Iya, jadi kayak memang udah dilihat sama mereka. Dan mereka juga menjelaskannya seperti itu. Jadi penasaran video klipnya, maksudnya jangan pernah. Lagunya bercerita tentang apa sehingga harus ada ibu dan anak gitu. Lagunya bagus banget. Oke. Nanti deh ya. Itu oke. Terus habis itu asik banget nih ngobrol, saya sampai gini duduknya. Terus udah deh habis itu ngobrol-ngobrol, aku nggak mau. Aku udah kayak nggak mau. Ngomong ke mama kayak, Asri masih pengen main, masih kelas 2. Iya. Lagi seru-serunya, kenapa disuruh kerja gitu kan? Mikirnya, iya benar. Asri nggak mau, masih pengen main. Ntar kalau Asri jadinya harus manggung, nggak bisa main gimana? Ngomongnya tuh gitu. Ini gitu sudah. Terus mama kayak, Ade, aku dipanggil Ade di rumah. Karena langsung lah ilmu psikolog itu masuk. Kesempatan kayak gini tuh nggak datang 2 kali. Benar. Nah itu udah langsung bayar biaya konseling ya kalau nggak salah. Iya harusnya. Itu si Argonya jalan. Langsung Argo konseling. Kelar ngomong tuh 500.000. Ya Allah. Terus habis itu mama kayak ngomong, intinya ngasih tahu kalau daripada lo nyesel, lo coba dulu aja. Lo nggak lo tinggal cabut gitu. Benar. Cuman yang bikin aku nggak mau banget karena aku tahu kontraknya 3 tahun. Jadi aku kayak nggak mau, udah ada kontrak lagi ya, masih anak SMA gitu. Jadi langsung diajuin kontrak 3 tahun. Oke, nggak mau. Pokoknya serba nggak mau. Nggak mau, never gitu.
Pas akhirnya karena aku juga nggak teguh pendirian sih, gampang banget dibawa kemana-mana. Terus mama kayak udah cobain. Udah sampai sekarang. Oh, ternyata 3 tahun itu bergulir. Sekarang ini 7 tahun. Mau jalan 8 tahun. Iya, mau jalan 8 tahun. Wow, ternyata ya. Wah, akhirnya semakin kesini semakin menikmati tentu saja ya. Nah, gimana akhirnya dari anak yang tadinya cover cuma nyolokin DAW sendiri, ngulik-ngulik sendiri, akhirnya sekarang pada saat itu terjun di industri. Ternyata mungkin rekaman itu di studio gede, mungkin kan gitu. Gini rekaman teh gitu-gitu. Milih lagu waktu itu Menua Bersama kan? Betul. Itu lagu sendiri atau lagu orang? Lagu orang. Nah, waktu itu gimana prosesnya? Maksudnya pasti kan ada adjustment kan? Ternyata di industri gini saya disodorin lagu ini gimana? Saya pengen balik dulu ke Rahmania Astrini yang masih gitu. Banyak banget sih culture shocknya. Ditambah culture shock paling gede buat aku adalah aku orang Bandung datang ke Jakarta. Itu udah paling mungkin karena kayak beberapa orang cuman kayak apa sih emang Jakarta mana gitu. Cobain. Asli. Menurut gue cobain pindah. Cobain. 3 bulan lah. 3 bulan aja. Kalau nggak ngelus dada ya Allah. Kalau bukan karena duitnya nih. Aduh gitu kan bener-bener. Nah aku tuh waktu itu bahkan aku belum ke Jakarta, tapi orang-orang Warner datang ke Bandung untuk kita rekaman. Dan karena mereka nggak tahu di Bandung studio rekaman di mana, aku rekaman di Kopo. Jauh banget. Kenapa di Kopo? Kita rekaman di Kopo bulan puasa. Seret banget. Ini si Menua Bersama ini. Oke. Jadi batal bersama ya. Benar-benar. Ya Allah susah banget. Nggak apa-apa kita coba. Gitu ya. Rekam di Kopo ya? Nggak tahu aku juga. Jadi itu kayaknya tuh masih tes rekam untuk ngelihat lagu yang mana paling cocok untuk aku antara jadi ada 3 pilihan lagu gitu. Bukan rekaman Menua Bersama? Bukan. Jadi itu kita mencoba mendengar dan juga merekam kayak sepenggal 2 penggal. Kalau nggak salah ya ini. Kalau ngerekam buat sepenggal 2 penggal mah via handphone aja tuh. Namanya juga effort. Datang. Keren. Mungkin buat mereka abis itu meetingin, terus dengerin, nggak tahu. Ada berapa lagu yang direkam di era itu? Kalau nggak salah ada 3 waktu itu. Tapi salah satunya Menua ini. Iya, aku lupa sebenarnya lagu apa. Terus udah habis itu rekaman Menua Bersama tuh kalau nggak salah di Bandung kok. Tapi ini bukan di Kopo. Perlu dikasih tahu. Tapi ini bukan di Kopo. Ada studio bagus itu. Nah, di sana aku inget banget aku rekaman pulang sekolah masih pakai seragam. Siang-siang? Enggak, pulang sekolah selesai jam 3. Teng, aku langsung berangkat ke studio. Masih pakai seragam, nggak bawa baju ganti, nggak ngerti juga kenapa. Jadi take vokal seragam SMA? Seragam SMA. Jadinya Menua Bersama. Apakah nyambung? Tidak. Waktu itu, visioner nih. Visioner, memang punya cita-cita untuk masa depan. Bener. Gitu. Udah deh. Saya pengen tanya ini dong, Teh Astri. Gimana excitementnya pada saat itu yang tadinya nggak mau, akhirnya, gue nanti punya lagu sendiri, ada di Spotify, gitu ininya. Atau, seru. Berarti sudah tidak ada ya kengerian-kengerian yang, nanti disuruh ini gitu, dieksploitasi gitu. Enggak, udah nggak ada. Tapi pada saat yang sama, di saat itu aku tahu, waktu main gue bakal hilang nih. Pasti ada yang harus gitu. Karena benar-benar setelah itu intens banget langsung radio tour, apalagi zaman itu radio tour udah kayak gimana gitu, udah benar-benar. Nah, itu radio tour pertama kan? Radio tour pertama. Wah, gimana tuh rasanya? Seru banget. Aku nggak inget secara jelas kayak gimana gambarnya gitu di kepalaku. Cuman aku inget untuk anak yang baru nyemplung banget melihat ada interview sama orang nanya pertanyaan ke kita. Hal yang nggak pernah terjadi ke aku kalau kayak bener-bener ditanya dikulik gitu sambil ada kamera kayak gini. Bener-bener gini ya rasanya, aneh juga ya gitu. Untuk ukuran orang Pasir Impun ya. Iya loh. Yang kayak aneh, biasanya main sama kelinci, di rumah aku punya kelinci. Sama kelinci, Ayo nama di interview. Gitu. Ngomong siapa nama kelincinya? Tapi dia udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. COVID, meninggal COVID? Enggak, setahun setelah 2021. Stres kali dia ya? Enggak, dia sumpah ini bakal ngakak banget. Tapi jangan ketawa kalau aku sedih. Lah kan tadi katanya ngakak banget, bakal ngakak banget, berarti persentase tapi akan ketawanya lebih gede. Tapi jangan ketawa, karena aku sedih. Janji. Dia diabetes. Diabetes? Iya, sumpah. Karena ternyata kelinci itu mungkin dia diabetes karena rabbit. Jadi diabetes beneran. Jadi ternyata kelinci itu nggak punya enzim buat mecahin gula yang terlalu banyak dan karbohidrat yang terlalu banyak.
Dia kerjanya makan nasi, kelinci aku. Wah, udah tuh dia. Gitu deh. Protein lain kali kelinci, whey doang mah. Iya kan, susu gini Oh, dia. ternyata ya udahlah balik ke sana ya teman-teman. Abis ini kita akan kulik sampai akhirnya karirnya melejit dan sekarang jadi orang Jakarta. Menurut Rahmani Asrin yang barusan lagu siapa dari vokalnya? Putri jangan menangis, hapus air mata di wajah cantikmu. Siapa? Mbak, saya nanya, Mbak, jangan diliatin doang. Kasih pilihan ganda boleh nggak? Oke. A. Sheila on 7. B. Leto. C. Jikustik. Kalau nggak A, C. Kalau nggak A, oke. Kalau begitu, pilih. Kalau A, C itu udah ada yang benernya tuh. Udah ada yang benernya tuh. Berarti antara Sheila on 7 sama Jikustik ya? Apa kira-kira? Kayaknya Jikustik. Benar. Oh, Slay. Keren. Langsung aja kita hadirkan. Ini dia. Dia kalau nggak salah Jikustik di Warner. Iya benar. Makanya saya nanya itu. Untung kamu jawabnya benar. Kalau nggak, ya malu-maluin ya. Soalnya itu beda label yang satu lagi. Iya. Hampir saja. Makanya terima kasih loh sudah menyelamatkan terima kasih saya juga loh sudah menyelamatkan saya. Untung makanya saya nanya itu. Nah anyway akhirnya balik-balik kalau kita lihat nih teman Mara ya di apa namanya di Spotify. Teh Astri itu suka ngecek monthly listener-nya nggak sih? Suka. Oke. Kapan terakhir? Mungkin bulan lalu. Oke, bulan lalu. Lumayan ya. Menurut Teteh sekarang berapa monthly listener-nya Teteh? Kayaknya harusnya 100.000-an. Enggak sih? Enggak ya? Udah lebih. Oh serius? 212.700. Weh, saya play sekarang biar 701 ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, kalau begitu lagu apa yang menurut Teteh masih jadi streaming paling gede? Aku cinta dia. Kenapa menurut Teteh? Karena tadi pas kita ngomong off air ya teman Bara, katanya susah sekarang lagunya bahasa Inggris segala macam. Nah, kenapa? Aku Cinta Dia ini rilisan 2018. Satu karena memang lagunya sendiri udah lagu besar ya. Karena kan memang lagu almarhum Chrisye dan juga very legendary lagu itu. Dua karena salah satu cover aku yang paling dulu sebelum aku rilis ya. Cover yang paling orang tuh tahu aku dari situ ternyata. Viral lah dulu bahasanya Itu Teh. karena lucunya aku tuh sebenarnya partnership sama film Chrisye tahun 2018. Oh, Vino. Iya. Oh, dan benar. aku tuh Vino Panduwinoto. salah. Bukan. Ya, itu G Bastian. Benar. Oke, terus. Lalu habis itu aku diajak untuk ikut mempromosikan filmnya dengan cara nyanyiin salah satu lagu Chrisye, pilih aja. Tapi katanya. ini belum direkam nih. Belum. Ini aku bener-bener kayak di rumah balik lagi pakai colok soundcard sendiri. Ya udah pulang sekolah, besok aku inget banget pakai baju kuning. Main cerang, aku nggak suka baju kuning, betul nggak suka warna kuning. Karena habis main di kampanye Golkar waktu itu mungkin. Enggak ya. Selamat pagi. Terus habis itu nyanyilah aku Cinta Dia pakai gitar. Bari gitarnya Fales sih inget aku. Oke. Maya juga suka orang-orang ternyata. Gak ngerti juga sih bagian mana yang sukanya. Oke. Tapi suka. Ya suka pas Falesnya itu sih, ya Fales aja. Fales tapi slay gitu. Nah, karena yang lain nggak Fales, nah sih iya Fales tapi santai. Jadi, nah ini nih, gitu mungkin ya. Jadi udah itu, terus karena itu berhasil di Instagramku, dari Warner ngomong, mau nggak kalau itu jadi single kedua kamu? Oh, setelah menua bersama. Mau nggak? So kayak, tapi kalau jadi single, gitu. Karena aku masih di kepala aku tuh belum ngerti recycle tuh apa. Ada memang recycle tuh. Iya. Yang kayak gitu kan tuh semua cover ada recycle kan. Nah, aku tuh mikirnya cuman kayak cover tuh cuman bisa di Instagram doang. Nggak boleh di-publish. Iya, kayak nggak paham gitu. Lah. Dan kayak ada ternyata term namanya recycle tuh nggak paham pada saat itu. Jadi dikasih tahu juga kayak hah gitu doang. Karena menemukan recycle di tong sampah doang kan. Bener ada ya, recycle karena itu. bin ya, recycle bin. Terus habis itu yaudah akhirnya setuju lah kita rekam. Orang suka. Jadi kayak ya udah, makasih. Gitu. Oh, jadi iya bener-bener saya ingat itu film Chrisye itu 2018 juga ya? Iya. Wah gila sih, udah. Purba. Makanya gila, saya tuh selalu ngerasa kayaknya 2018 tuh kayak baru kemarin gitu segala macem ya. Wow, nah sampai sekarang rilisannya ya teman Mara, si Teteh ini ada sekian single dan ada EP juga ya? Iya, betul.
Sampai akhirnya kita loncatlah ke Love Me Like You. Memulai lagu bahasa Inggris itu di 2020 ada Runway. Betul. Abis itu semuanya bahasa Inggris. Betul. Apa yang terjadi sama perjalanan musikal seorang Rahmania Astri nih sampai akhirnya udah bahasa Inggris deh. Bahkan single bahasa Inggrisnya lebih banyak daripada. Betul. Jadi memang satu hal yang bisa aku bilang tentang journey musik aku adalah selalu aku dalam masa pencarian. Apa yang paling cocok buat aku, apa yang aku rasa kalau aku bawain tuh ini aku gitu. Oke. Jadi selalu berubah-ubah. Bahkan meskipun bahasanya bahasa Inggris pun tetap genre-nya kayak nggak pakem gitu loh. Gue maunya kemana tuh, maaf. Gue maunya kemana tuh kayak nggak selalu berganti-ganti gitu alurnya dan segala macamnya. Oke. Kenapa bahasa Inggris? Itu karena memang aku lahir nggak di Indonesia. Oke. Udah terbiasa ngomong bahasa Inggris mungkin. Oh. Okay. Tapi memang besar di sini, di Bandung. Tapi suka banget. Kayak kalau di rumah ngomong masih kadang bahasa Inggris sama kakak-kakak aku. Memang udah jadi bahasa keseharian gitu. Sempat pendidikan juga kah di luar di enggak, mana? Di Inggris? Di Amerika. Oke. Aku masih terlalu kecil. Jadi cuma Ya, tapi mungkin itu alam bawah sadar iya, udah jadi kayak, inilah ya. Karena yang banyak orang bilang kalau kecilnya di suatu tempat akan lebih mudah untuk bisa belajar bahasanya karena secara ketemu tidak Pak Fridi nggak waktu itu? Oh, enggak ya kakak ya. Oke. Alhamdulillah. Innalillahi aliyah. Ya ampun, aku seharian nyanyi itu. Gara-gara itu Gusti Iron Wibowo ya yang menciptakan itu. Terima kasih Kak Gusti. Terus ya udah deh, jadinya kebawa. Dan pada akhirnya setelah sering nyanyi bahasa Indonesia, aku nyadar pelafalan huruf A aku dalam bahasa Indonesia itu nggak jelas. Karena kalau di bahasa Inggris A itu E. Iya ya. E paling. Tapi cuma cukup E. Nggak usah dibuka gitu. Bahasa Indonesia kan A. Jadi aku nyanyi lagu-lagu bahasa Indonesia aku yang tahun 2017-2018 tuh kacau, kakak dengerin aja. Aku cinta dia. Serius sih kayak menua bersama gitu. Saling bantu berdiri. Tersenyum. Kayak kecil gitu ngomongnya nggak bisa dibuka gitu mulutnya. Karena nggak terbiasa. Terus habis itu baru kayak berarti memang gue nyamannya nggak di sini. Dan itu nggak apa-apa menurut aku. Oh iya. Sih udah akhirnya nulis keluarnya bahasa Inggris terus lagi nyoba nulis bahasa Indonesia kok nggak, menurut aku nggak gong gitu. Oke. Nggak yang kayak aku bangga banget sama tulisanku. Aku nggak merasa belong gitu. Oke. Terus udah deh akhirnya mulai nulis bahasa Inggris, mulai menerima aku nulis bahasa Inggris. Jalan bahasa Inggris. Dan itu kamu bergaining ke label tidak apa-apa? Awalnya susah banget karena memang if we talk about business, ya benar. Makanya saya nanya karena kamu under label ya. Kalau kamu independen, bebas aja. Iya benar. Semerdeka mungkin. Nah itu memang. Oh nggak merdeka. Terus. Sierra seger banget. Keren. Air putih, ya Sierra. Itu. Benar. Betul. Terima kasih Sierra. Gitu Kak. Apa sih tadi? Ya akhirnya kamu bergaining ke label gimana? Susah sampai akhirnya. Susah karena memang if we talk about business, bahasa Inggris tidak tempatnya bukan di sini. Menurutku. Tapi masa sih Teh Asri, soalnya saya ingat banget ya gelombang lagu-lagu bahasa Inggris ini di angkatan saya, dan akhirnya Works itu tuh di Sigit tuh. Di Sigit full album. Sampai sekarang belum ada lagu bahasa Indonesia. Dan Works itu. Nah terus itu dibahas di Rolling Stone katanya. Ini membuktikan bahwa bahasa tuh udah borderless sekarang. Aku juga awalnya berpikir seperti itu. Tapi mungkin udah album pertama di Sigit juga udah 2004 ya. Udah karena kali ya. Udah dengan kemajuan zaman sekarang. Yang semuanya serba instan menurut aku. Instan dalam artian semua pendengar tuh punya very short attention span. Yang kayak mereka ketika misal lihat di TikTok atau di Instagram selewat, kalau nggak menarik, skip. Iya benar. Caption nggak dibaca. Oh iya. Harus pakai kayak thumbnail gede. Harus ini. Baca gitu. Jadi semua orang berbondong-bondong sedemikian mungkin. Menurutku itu gimana caranya buat ngasih hook ke mereka, kayak ya gue mau denger. Oke, di awal ya mungkin di 30 detik awal atau 15 detik awal. Kalau bahasa Inggris karena memang bahasa kita bahasa Indonesia, lebih susah nyangkutnya menurutku. Apalagi kalau yang bawanya orang Indonesia. Beda cerita kalau yang bawanya Justin Bieber gitu. Iya, gitu. Kan bahasa ini. Mereka memang artis sana, masuk Indonesia. Beda cerita menurutku. Makanya agak susah. Pemahaman ini masih ini sampai sekarang?
Masih. di Rahmani Asri ini? Masih, karena apalagi ditambah menurutku lebih susah lagi untuk perempuan bernyanyi bahasa Inggris untuk masuk ke dalam chart. Oke, wah ini spektrum pemikiran baru ya. Iya, buat saya karena saya selama ini mikirnya kayaknya udah nggak ada batasannya lagi Teh Astri sekarang, tapi ternyata ya ada pemikiran baru ya, belajar juga buat saya, ternyata memang masih ada. Karena kalau untuk rilis, untuk bisa manggung bisa aja. Cuman kalau kita ngomongnya mau menjadi lagu yang bersanding di antara lagu-lagu lain yang sedang ada di chart, let's say top 100 gitu. Susah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bener, nothing is impossible. Cuman nggak tahu kenapa kalau untuk perempuan, nggak ngerti aku juga. Kayak aku dari kemarin mikir juga, kenapa ya perempuan kayaknya nggak ada yang di chart lagu bahasa Inggris. Saya tuh dari tadi juga mengingat siapa ya penyanyi cewek yang bahasa Inggris ya. Sementara laki-laki menurut aku udah cukup banyak yang membuka pintu. Ada Pamungkas, ada Gangga kemarin, ada Yahya, ada Aziz. Mereka bisa dengan lagu full English, album full English. Dan so kayak, kalau perempuan satu Agnes? Agnes udah nggak bisa kita bilang udah artis bisa, ini ya. Iya, menurut aku dia sudah sustainable. Udah next level ya benar. Oh ini yang bicara namanya masih di scene masih di scene sekarang. Seteteh lah. Seaku. Siapa ya? Danila juga nggak ada lagu bahasa Inggris ya. Dan let's say yang jadi quote and quote viral ya, misalnya kita ngomongnya viral atau masuk chart. Iya ya. Nggak ada. Cewek satu pun bahasa Inggris. Dari Indonesia ya. Kecuali Niki gedenya di Amerika, dia kesini. Nah, ya Niki mah beda inilah, maksudnya walaupun dia orang Indonesia, kita nggak bisa bilang, iya juga ya. Gitu. Wah ini menarik juga nih, pagi-pagi jadi mikir nih kita. Kan? Ya, tapi daripada mikir nanti saya akan cari konklusinya ya. Kita langsung ke Love Me Like You yang dirilis, ingat nggak tanggal perilisannya? Tanggalnya enggak, tapi bulan lalu. Udah sebulan lebih. 6 September. Virgo berarti. Dia udah sebulan 4 hari. Happy 1 month anniversary. Aduh, sampai detail loh, Happy Monthversary. Happy Monthversary, ayam. Ini kalau Love Me Like You ini lagu fresh kah dari era-era September itu, atau Teteh sebagai penyanyi sangat produktif gitu bikin lagu, terus gue mau rilis yang ini, jadi tinggal milihnya Love Me Like You, atau itu Teteh itu tipe yang kalau gue lagi mood ngerjain lagu ini berarti lagu ini yang harus dirilis, atau dalam satu era ngerjain 3 lagu tinggal pilih yang ini dulu deh. A mix of dua-duanya. Kalau yang Love Me Like You, kalau Love Me Like You itu kita nulis banyak, tapi nggak ada yang selesai, jadi kayak the verse sebanyak apa? Dalam 1 sampai 2 bulan mungkin 7. Wah, 6 juga ya. Lumayan sih, kayak ada yang aku tulis sendiri, ada yang aku workshop. Kalau ini? Ini aku bareng workshop. Oke, sama siapa, boleh nggak sebutin? Boleh dong. Aku sama A&R-ku dari Warner, Trisha Clarissa namanya. Sama satu lagi produser lovely banget, namanya Fatan Maulana. Oke. Gitu. Terus ya udah kita nulis bareng beberapa lagu tuh sama Fatan nulis. Nggak ada yang kena. Salah satunya lagu ini memang. Lalu ini, kayaknya sih yang ini. Gitu. Nah biasanya kalau udah nemu kayaknya sih yang ini langsung digas ya? Iya, langsung habis itu, ayo kita workshop kedua, habis itu langsung rekaman, gitu. Bener-bener kayak Fast and Furious. Gitu. Sampai akhirnya. Nah ini 2024 nih Teh, nggak kerasa tinggal berapa bulan lagi tau? Terus akan ada apa lagi dari Rahmania Astri ini? Apakah udah berani full album? Karena banyak sekali yang datang ke sini. Terus saya sebagai orang media juga ngeliat banyak yang udah berani rilis full album gitu. Warner udah berani? Aku belum berani sih. Oh dari Tetehnya? Kenapa? Aku pengen bener-bener take my time buat nulisnya. Pengen nyari bener-bener konsep. Dan aku nggak mau kayak cuman gabungan lagu-lagu aku. Aku pengennya ada cerita di antara per tracknya yang kayaknya butuh waktu yang lama banget karena aku masih perlu banyak belajar sebelum aku bisa ngelakuin itu. Jadi ini perbedaan ini ya POV ya, karena kalau menurut saya tentu saja yang kenalnya baru sekarang lah istilahnya kayak gitu ya, kenalnya baru sekarang dan dari kacamata orang media kayaknya udah cukup banyak belajar lah, single udah banyak, EP, belum lagi pencapaian itu sama Coldplay dan segala macem gitu. Harusnya you learn a lot gitu. Kayaknya belajar yang lebih dalam lagi tentang musik dan maknanya buat aku itu yang kayak masih harus di drill lagi lebih dalam. Oke, kalau gitu untuk makna musik M. Kenapa ke Mama.
Upacara. Udah lah. Aduh, teman Mara sekali lagi Love Me Like You ini harusnya kita masih bisa 2 jam lagi, tapi ya tentu saja. Tapi untuk teman Mara ketahui saja lebih seru ngobrol off air-nya tahu. Iya, nggak ikut sih. Makanya ya udah deh. Tapi mudah-mudahan Teh Astri, aka Rahmania Astri ini bisa punya waktu lebih banyak untuk belajar dan waktu lebih singkat karena kayaknya banyak orang menunggu karena kalau dari single per single kan orang ini ya mengenalnya ya gitu. Jadi kan untuk mengenal satu musisi tuh sealbum gini. Dia tuh arahnya ke sini. Dia tuh gini, dia tuh arahnya ke sini dan segala macam ya. Kita tunggu. Terima kasih banyak atas effortnya dalam bermusik. Saya selalu seneng gitu ngelihat orang yang tidak cuma talkatif tapi saya bisa ngelihat energinya bahwa very passionate sama apa yang kamu lakukan. Ya sehat-sehat lah Teh ya. Amin. Kayaknya Teh harus terdengar lebih luas, harus terdengar lebih global lagi. Amin. Ya. Pasir Impun bangga Teh mau nyalon jadi camat Pasir Impun. Camat sih gong sih. Nah, keren. Gong. Jadi kan foto artworknya pakai baju PNS. Gini gitu. Tah. Nah, pakai baju PNS gitu. Nah. Aku cinta rakyat. Aku cinta. Aku cinta rakyat. Ketinggian tadi ya. Teh, ini pertanyaan terakhir. Ya. Saya selalu nanya ini. Kasih kita rekomendasi 3 lagu from your recent playlist di luar lagumu sendiri. Yang lagi didengerin sama ini Rahmania Astri nih. Satu. Satu yang aku lagi suka banget, parah. Selalu nggak bisa tuh ngomong gitu. Sorry ya. Jadi ada girl group dari London. From London. UK, yeah. Please close the door, Harry Potter. Namanya Flow, FLO. FLO, Flow. Nama girl groupnya. Lagu Flow. mereka sebenarnya semuanya enak, tapi aku lagi suka banget nama lagunya Bending My Rules. Bending My Rules, Itu membengkokkan peraturan. Membengkokkan peraturan. Oke. Gitu. Itu satu. Flow. Oke. Itu. Berapa pieces ini orangnya di dalam? Bertiga. Oke. Iya benar-benar Flow. kayak Destiny's Child zaman sekarang. Mantap, Destiny's Child. Hati-hati. Udah terima kasih sama Beyonce. Thank you so much Beyonce. Nah, saya juga sekarang tiap siaran harus terima kasih juga sama Beyonce. Innalillahi wa kiri. Oke. Michael Jackson nanti ya. Kuat banget ya Allah. Yang kedua, ini lagu lagi naik juga dan aku seneng banget karena aku dengerin lagu ini udah dari 3-4 tahun lalu. Sekarang lagi viral. Apa nih? Nama lagunya Hypotheticals, yang nyanyi Lake Street Dive. Mereka band dari Amerika. Bassnya pakai kontrabass. Selalu guntreng wae soalnya kontra wae kan kontra. Iya masih masih. Mana kumaha ya, urang mah kontra. Urang mah kieu gitu. Stop ya. Coba Lake Street Dives. Hypotheticals. Hipotesa. Bahasa Inggris. Hypotheticals. Flow sama Lake Street Dives. Satu lagi yang lokal mungkin yang satu lagi. Kita mikir sebentar. Boleh. Mungkin dari Brebes mungkin. Grup Brebes. Kita mikir dulu sebentar. Ada. Siapa? Tapi ada gue nya di lagunya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kebetulan banget Jumat ini rilis Kak. Pinter sih ya bridging. Jumat besok ya? Jumat besok, tanggal 11 rilis. Oke, yaitu. Nama lagunya Pesona. Pesona Bali bukan yang dijual juga. Bukan ya. Pesona yang nyanyi Tadi. Oh iya, betul. Dan Rahmania Astri. Tadi anak Bandung juga. Itu makanya. Dia pernah nanya juga di sini, nanti kita cek. Aduh, mereka aneh. Salam buat Mas Piu tadi. Beda. Iya. Iya tadi tuh nama ini mereka kan Fatan dan Adi. Iya benar, Fatan dan Adi. Tadinya mau jadi Tadi Mania karena sama Rahmania. Ya Allah. Rahmat Tadi mungkin. Tadi Rahmat. Mungkin bisa gitu. Selamat pagi. Tadi halo teman-teman tadi. Ternyata teman-teman tadi ini rumahnya dekat rumah saya di daerah Bandung Utara situ. KPAD ternyata mereka orang KPAD. KPAD Bandung Jakarta. Sama kayak LAPD ini KPAD. KPAD. Teteh terima kasih itu tadi ya rekomendasinya. Jumat ini rilis ada tadi featuring Pesona. Featuring Rahmania Astri ini judulnya Pesona, ada Lake Street Dive, Hypothetical sama Flow dengan Bending My Rules ya. Teman Mara, kita dengerin dulu This Is Love Me Like You from Rahmania Astri ini. Ian Kalanya pamit. Terima kasih Beyonce. Terima kasih
Alia dan mata kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.